Hai Handri Wijaya, selamat malam. Oke, kita lagi live sama Dokter Tiwi. Halo, selamat malam teman-teman. Hai Patricia Mulyawan. Kita hari ini ada konsultasi gratis sama dokter spesialis anak, namanya Dokter Tiwi. Kamu boleh tanya apapun gratis karena hari ini akan dijawab sama Dokter Tiwi. Gitu. Dokter Tiwi itu lagi buku-bukuan nih, kayaknya sinyalnya deh. Silahkan tanya apapun. Halo, Silam Yogyakarta. Ini lagi menghubungkan sama dokter Tiwi nih. Kita tunggu dokter Tiwi dulu ya. Apakah sudah bisa? Halo dokter Tiwi. Halo, Oh, kedengeran nggak? gambarnya nggak muncul dok. Iya, kenapa ya? Kayaknya jaringannya deh dok itu. Padahal penuh sih, tapi tar. Iya, atau harusnya ada sih dok. Coba ya dok. Coba dokter keluar dulu, ntar masuk lagi dok. Coba. Oke, oke. Iya, halo, selamat malam semuanya. Kamu silakan tanya. Jadi hari ini aku mau kasih info nih buat kamu. Kamu bisa dapat konsultasi gratis. Setiap hari kita punya konsultasi gratis di YesDoc. Jadi kamu bisa install aplikasi YesDoc. Caranya kamu tinggal ambil aja di Play Store, terus ketik YesDoc, YesDok, seperti ini. Nanti kamu install. Terus kalau udah diinstal, kamu silakan buka nih. Kita buka ya di aplikasinya. Nah, nanti setelah buka, kamu tinggal daftar. Daftarnya gampang banget, tinggal pakai Google atau bisa pakai Facebook. Dan enaknya kalau kamu pakai YesDoc, kamu nanti bisa dapat konsultasi dengan dokter Tiwi dengan mudah. Jadi bisa video call konsultasinya. Nah, ini kita mau konsultasi lagi. Hari ini spesial dokter Tiwi akan kasih konsultasi gratis buat kita. Saya coba undang lagi. Oke. Hai Alia. Jadi nih teman-teman, kan ini banyak banget nih sekarang anak-anak yang udah kena flu Singapura. Jadi buat kamu mungkin penasaran flu Singapura tuh sebenarnya gimana. Nah, Dokter Tiwi nanti bakal sharing sama kita. Gimana gejalanya flu Singapura, terus apa yang harus kita lakukan ketika mungkin anak, keluarga, atau mungkin punya keponakan yang lagi kena flu Singapura atau HMFD, kamu bisa tanya ke Dokter Tiwi nih hari ini. Nah, ini Dokter Tiwi malah chat, halo Dokter Tiwi. Duh, kayaknya sinyalnya ini banget ya. Ini coba. Apakah bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Harusnya bisa sih. Wah, emang nggak bisa bergabung. Kenapa ya? Hmm. Nah, oke. Ah, halo dok. Nah, ini suaranya nggak kedengeran dok. Ah, suaranya nggak kedengeran. Oke, udah dok, udah. Udah kedengeran. Oke, hai, halo, halo Gaek. Oke, Dokter Tiwi kita langsung aja dok. Dok, ini flu Singapura banyak banget. Teman-teman saya rata-rata anak-anaknya kena flu Singapura dok. Nah ini Dokter Tiwi hari ini konsultasi gratis. Flu Singapura tuh gejalanya apa dok? Terus itu emang emang lagi beredar ya dok sekarang tuh? Oke, selamat malam semuanya. Mohon maaf ya, ada kendala terus tadi kepotong ada pasien ya. Jadi memang saat ini kita sedang cukup banyak ya menerima pasien dengan keluhan demam, kemudian disertai keluhan sariawan, kemudian ruam-ruam merah di tangan dan kaki. Itu kita sebut dengan penyakit mulut, tangan, dan kaki atau disingkat HMFD. Kalau istilah ngetrennya mungkin orang-orang tahu dengan istilah flu Singapura ya. Jadi memang apa namanya
untuk gejalanya memang seperti namanya, itu penyakit mulut, tangan, dan kaki, sehingga keluhannya selain demam, itu ada masalah di mulut, yaitu sariawan tadi, dan ruam merah di tangan dan kaki yang kadang-kadang itu mengganggu, bisa gatal, bisa berupa apa namanya seperti bisul kecil yang lama-kelamaan bisa karena digaruk itu jadinya malah ada infeksi seperti itu. Hmm. Oke, berarti memang lagi musim banget, Dok. Dan itu rata-rata, Dok, ini teman-teman saya anaknya mungkin yang dari daycare, dari sekolah, terus tiba-tiba tadi pagi dia ada gejala, Dok, begitu. Jadi langsung dibawa ke UGD. Nah, apa yang harus dilakukan, Dok, ketika mungkin anaknya mulai muncul gejala kayak tadi? Kan orang tua Oh, panik nih pasti, Dok. Harus apa ngapain tuh orang tua, Dok? jadi yang pertama jangan panik ya. Kalau panik jadi nggak bisa mikir. Oke. Jadi yang pertama ya memang pertama kalau memang sudah bisa mengakses layanan kesehatan itu jauh lebih baik. Pasti akan ada pendapat objektif dari dokternya. Mm-mm. Yang bisa dilakukan mungkin di rumah. Karena gejala pertamanya itu kan pasti demam. Iya. Di mana demamnya itu bisa muncul di hari pertama dan kedua. Gejalanya belum terlalu khas, belum bisa kita temukan kadang itu ada sariawan atau ada ruam di tangan dan kaki sehingga Mm-mm. penting sekali kita mengendalikan dulu demamnya ya karena kalau misalnya demam yang terlalu tinggi kadang bisa menimbulkan kejang jadi kita malah menemukan kondisi lain selain flu Singapura atau HMFD ini bisa mengalami kejang demam. Kemudian kita juga pastikan tidak mengalami dehidrasi karena kan kalau demamnya terlalu tinggi, kemudian dia mungkin sudah mulai ada gejala-gejala di rongga mulutnya Mm-mm. sehingga dia cukup sulit untuk mengkonsumsi cairan ya. Jadi takutnya dia mengalami dehidrasi. Jadi pastikan bisa mengkonsumsi cairan yang cukup, penurun panas bisa masuk, kemudian kondisi anaknya masih tetap apa namanya cukup aktif ya, itu bisa dulu ditangani di rumah. Nah, kalau itu tidak bisa, maksudnya sudah agak sulit kita mengatasi demamnya tidak Mm-mm. turun, memberikan cairan cukup susah, Mm-mm. jangan menunda untuk membawa ke layanan kesehatan terdekat seperti Oke. itu. Mungkin itu. Jadi nanti biasanya perjalanan penyakitnya di hari kedua atau di hari ketiga akan muncul keluhan seperti sariawan, ruam di tangan dan kaki. Kalau itu muncul, biasanya kita obati dengan obat-obatan yang kita sebut simptomatis ya. Jadi dia akan mengurangi gejala-gejala yang diakibatkan oleh sariawan. Misalnya kita beri obat sariawan. Kemudian Mm-mm. kalau di dan kaki mengalami gatal, kita beri obat untuk mengurangi rasa gatal. Itu namanya obat simptomatis. Karena pada dasarnya penyakit ini penyebabnya virus, sehingga Oke. yang paling penting di sini adalah daya tahan dari pasiennya. Gitu. Jadi dia akan melawan sendiri virusnya. Kalau sudah apa namanya durasi penyakitnya itu sekitar 3 sampai 5 hari itu biasanya akan ada perbaikan. Kalau daya tahannya berhasil stabil, berhasil mengatasi virus tersebut gitu. Bisa diatasi Oke. apa dengan obat-obatan simptomatis saja seperti itu. Oke, dok, ini ada pertanyaan nih, dok. Ini, dok, dari Sandra Mega. Pertanyaannya, hari kedua, oh ini anaknya kena flu Singapura, dok. Hari kedua ini sariawan muncul, demam berkurang, bintik merah, dan ruam merah banyak, dok. Apakah harus dikasih salep, ini salep kali ya, salep antivirus, dok? Oke, kalau pemberian salep antivirus sebenarnya dari penelitian tidak terbukti secara ini ya, secara ilmiah ya akan mengurangi. Tapi memang dia itu akan menjadi akses penularan sebenarnya dari lesi-lesi di kulit. Oh, Ya, jadi kalau oh, pemberian salep antivirus itu dia akan mengurangi proses penularan, tapi dia sebenarnya tidak serta-merta akan memperpendek masa penyakitnya gitu. hmm. Jadi penyakit ini menular ke pasien lainnya dengan penularannya melalui cairan-cairan dari tubuh pasien, baik dari air liur. Jadi dia misalnya pasien yang terinfeksi batuk, jadi ada droplet jatuh misalnya di mainan atau di kusen atau di mana, terus ada anak lain yang ikut bermain, memegang, terus apa namanya masuk lewat oral juga bisa. Atau dari fekal. Jadi fekal, jadi misalnya ada anak bayi yang juga terinfeksi,
itu dia misalnya kurang bersih, cara Mm-mm. manajemen ininya, diapersnya itu bisa tertular. Nah, ini salah satunya juga dari lesi kulit. Kalau lesi kulitnya basah, bisa jadi sumber penularan. Kalau pemberian salep antivirus itu mungkin akan mengurangi eh, proses penularan dari sana. Tapi kan ada akses-akses penularan lainnya ya. Jadi sebenarnya salep antivirus bukan terapi utama dan Hmm. tidak menekan replikasi virusnya dan dia tidak memperpendek juga masa penyakitnya. Malah Hmm. misalnya pasien dengan flu Singapura atau HMFD ini mengalami lesi kulit yang diakibatkan karena dia gatal, dia garuk, kemudian agak basah dan agak Mm-mm. lebar lesi kulitnya, malah yang diperlukan malah salep yang mengandung antibiotik. Karena takutnya itu, karena kan kita tidak bisa menjamin anak-anak itu selalu bersih. Pasti dia lagi Iya. aktif, lagi Mm-mm. kemana, bermain, segala macam. Terus ada lesi kulit yang basah, bisa ada kontaminasi kuman, malah ada infeksi. Nah, yang kita perlukan malah salep antibiotik seperti itu. Oke. Berarti rekomendasinya kalaupun pakai salep, salep antibiotik ya, Dok ya? Ya, kalau memang ada Oke. lesi yang basah. Beda-beda lesinya. Kadang Oke, ada Dok. lesi Nah, yang bintik aja. iya, yang nggak terlalu kelihatan ya, Dok ya? Oke. Oke, semoga menjawab ya. Nah, dokter, ini kita singkat aja nih. Jadi dokter, jadi buat teman-teman mungkin sekarang udah mulai agak tenang. Jadi ketika mungkin udah tahu ada gejalanya kayak tadi bintik-bintik, ruam-ruam, itu gatal nggak dok ya? Maksudnya mungkin orang tua kadang nggak ngeh, kalau nggak gatal kan kadang nggak terlalu ngeh gitu sama gejalanya. Pasti Ya, gatal atau enggak dok? anak-anak kan kadang di bawah 2 tahun itu kadang belum bisa bilang ini gatal atau apa. Paling dia Hmm, rewel aja. iya, iya. Um, kalau memang kenapa dia bisa muncul gatal? Sebenarnya dia itu kan memang mengenai, kalau virus itu memang dia ada di saraf ya sedikit ya. Jadi di ujung-ujung perifer Oh, itu dia ada sensasi menimbulkan rasa gatal gitu. Jadi tidak 100% akan menimbulkan gatal, tapi sebagian besar mengeluhkan gatal yang cukup mengganggu karena dia mungkin tidak jelas ya sensasi mm, gatalnya itu gimana gitu. Jadi dia akan rewel biasanya. Makanya obat-obatan itu mengurangi mengurangi sensasi gatal, harapannya tidak terlalu mengganggu gitu. oke oke dok. Nah dok, ini kan udah mulai nih angka COVID mulai ada lagi nih dok. Jadi mungkin orang tua tuh masih jadi takut-takut lagi nih dok ke layanan kesehatan gitu kalau misalnya nggak urgent banget. Nah, solusinya apa nih dok? Nanti misalnya orang tua yang punya gejala itu sama anak-anaknya, kalau mereka mau nyari tahu ini benar nggak ya ini HMFD atau flu Singapura atau ini cuman gatal-gatal biasa, mereka bisa konsultasi sama dokter Tiwi kemana aja nih dok? Ya bisa bisa konsultasi. Saya sekarang ada di Siloam, Siloam Mm-mm. Yogyakarta. Prakteknya setiap hari, jadi Iya, bisa diakses. Kemudian bisa oke. juga online ya, gitu. Oke. Jadi bisa juga Nah, online gitu. Jadi bisa kalau misalnya tidak ada di Jogja, mungkin bisa melalui konsultasi online seperti itu. oke, nah ini konsultasi online. Oh iya, Dokter Tiwi itu teman-teman praktek juga online. Jadi teman-teman atau mama papa bisa video call langsung sama Dokter Tiwi seperti saya nih sekarang. Enak banget kan konsultasinya, bisa lihat bahkan bisa nunjukin nanti nih gejala sama anaknya udah gimana gitu. Kalau masih takut ke rumah sakit atau mungkin belum punya waktu ke rumah sakit atau mungkin tinggalnya nggak di Jogja dok gitu. Tapi maunya sama Dokter Tiwi. Jadi bisa langsung nanti install namanya YesDoc di App Store atau di Play Store. Nanti tinggal install, setelah install tinggal klik link yang saya kirim di kolom komentar, lalu nanti tinggal booking deh jadwal dokter Tiwi dan bisa tanyakan apa saja gitu. Oke deh dokter Tiwi, kayaknya udah cukup ya dok ya buat malam ini. Thank you dokter buat informasinya, saya jadi tahu minimal nanti saya bisa infoin ke teman saya, dia jangan panik dulu, bisa lebih Oh, tenang ya dok ya, gitu. Selama iya. tadi gejala yang terakhir tadi dokter bilang gejala yang paling parah itu apa tadi ya dok ya? Saya jadi lupa ya. Jadi bisa kejang kan karena demam yang terlalu tinggi atau Hmm, hidrasi karena tidak bisa masuk cairan yang masuk cukup. cairan nah itu. Oke, itu harus segera berarti dibawa ke layanan kesehatan terdekat. Oke deh. Dokter Tiwi, terima kasih banyak sharingnya hari ini konsultasinya gratis. Silahkan konsultasi sama Dokter Tiwi segera teman-teman. Selamat kembali pulang ya dok, hati-hati di jalan ya dok ya. Ya, makasih Oke banyak. dok. Ya. Selamat malam dokter, terima kasih semuanya.